Assalamualaikum. Tak dengar. Tak dengar ya? Tak dengar. Oke. Jauh sangat kot. Indonesia. Halo. Udah. Alhamdulillah. Halo, selamat malam. Selamat malam. Halo semuanya. Halo semuanya. Alhamdulillah, Mas Radit. Ya. Perkenalkan, saya Syahrul dan ini adalah kawan-kawan, sahabat-sahabat yang stand up komika di Malaysia. Wah, siap. Sebelah saya Ayim yang turut Halo. serta dalam tour Tamasya Komedi Rakyat di Malaysia. Oke. Ada anak-anak stand up juga di sini. Dan di atas Aizat Yaakob tu ada Reza Mukmin. Beliau adalah Presiden Persatuan Stand Up Melayu Malaysia. Wih, siap. Kayak pernah ketemu ya? Iya. Pre-show, Suci 11. Oh iya, betul. Betul, saya masih ingat. Ya, so hari ini sebenarnya kita mau menimba sedikit ilmu jika sudi Mas Radit berkongsi dengan kami semua. Bukan kami lah sebenarnya, diorang ni semua ada basic stand up. Saya saja yang enggak ada basicnya stand up, cuma berkumpulan. Iya. Ini baru kali pertama mau mencuba untuk stand up. Mungkin basic gimana mau stand up, gimana mau cari boleh. Gimana kan. Jadi kami berbesar hati di sini Mas Radit dapat turut serta, turut bersama dan berkongsi sedikit apa yang boleh kita sama-sama pelajari. Boleh. Pertama-tama maaf ya kalau saya pakai bahasa Indonesia mungkin ada beda-beda sedikit arti. Enggak apa, siap. Kita boleh Google. Oke, sebentar. Nah, jadi ini mau saya sharing pengalaman pribadi ya, cara saya untuk membuat materi stand up komedi. Jadi sebentar saya share screen dulu ya. Share screen. Boleh besarkan Radit je ke? Media kreatif Jawa ni. Ini ada ya. Kelihatan tidak? Kelihatan. Oh, kelihatan. Sebentar ya. Oke, jadi biasanya kalau membuat materi stand up komedi, kalau yang saya ajari untuk yang mungkin baru mau mencoba, tapi kalau misalnya ada tadi udah punya basic, mungkin ini mengingat aja kali ya, mengingat mungkin siapa tahu basic kita sama gitu. Tapi kalau saya, metode saya yang pertama adalah yang paling penting nomor 1, komedi datang dari kegelisahan. Atau itu bahasa Inggrisnya anxiety kali ya. Anxiety. Jadi apa yang kita gelisahkan gitu. Apa yang kita gelisahkan as a human, as a person, what is our deep anxiety, and it has to be the truth. Itu yang paling penting. Jadi makanya kalau kita simak stand up komedian Indonesia, itu banyak yang mereka bicaranya soal kegelisahannya. Kalau orangnya pendek, yang diomongin soal pendek. Kalau orangnya dari timur, kayak Abdur segala macam, yang dibicarain kegelisahan. Kenapa orang Indonesia Timur itu banyak dipandang sebelah mata sama orang-orang lain di Indonesia. Kalau saya zaman dulu, saya masih muda, saya bicara banyak patah hati, jomblo, galau. Karena memang kegelisahan saya, setiap malam minggu susah punya pacar. Jadi kegelisahan itu adalah bahan baku stand up comedy yang pertama. Jadi Syahrul mau ngomongin apa harus berangkat dari kegelisahannya dan harus dari sebuah kejujuran. Jangan-jangan bisa bicara soal saya
mau belajar stand up tapi saya nggak ngerti stand up, jangan-jangan itu kegelisahan dan kejujuran buat di atas panggung. Terima kasih yang sudah beli tiket 1.200 tiket. Tapi maaf banget, ini pertama kalinya saya stand up, jadi siap-siap. Tapi maaf tidak ada refund, no refund. Misalnya. Nah itu lucu karena kita jujur. It's funny because it's true gitu. Yes. Nah jadi komedi itu kalau buat kami stand up comedian Indonesia yang kami belajar dari awal di komunitas, yang kami selalu bilang ke teman-teman semua, kegelisahan kalian apa anxiety kalian. Nah kebetulan teman-teman stand up comedy Indonesia bikin materi Instagram, Reels, TikTok, itu dari sini semuanya jadinya gitu. Bahkan Rian Adriandi bikin film Jumbo, dari sini juga kegelisahan dia ketika kecil. Jadi akar kegelisahan ini menjadi art form yang beraneka ragam. That's why banyak stand up comedian di Indonesia kemana-mana. We are seeing Indonesian stand up comedian in so many industry gitu kan. Jadi penulis buku, sutradara, penulis skenario. Karena kami belajar dari kami awal komunitas berdiri, kami diajari bahwa there's nothing more important dari coming from the anxiety, dari kegelisahan. Kita harus jujur. Nah kalau kita jujur berarti kita harus berdamai atau make peace with the anxiety. Kalau dulu kecilnya pernah dijual kayak teman saya dulu waktu bayi dijual. Dia tidak tahu bapaknya siapa. Dia diceritain sama orang tuanya waktu dia sudah remaja, kamu dulu saya beli. Terus dia tanya lagi harganya berapa, 2,5 juta rupiah. Satu motor Mio bekas yang papernya udah nggak ada. STNK-nya sudah tidak ada. Itu dia ceritain di panggung. It's hurtful untuk tahu bahwa our parents sold us waktu kecil. Hurtful, sakit gitu. Tapi kita harus berdamai sehingga kita bisa jujur. So that's why kalau saya sharing, belajar soal stand up comedy, I always start from the fundamental. Kalau belajar setup punchline, di YouTube banyak. Saya sering sharing juga di YouTube setup punchline. Cara rule of three, hyperbole, banyak. Tapi harus fundamental, it has to come from this. Stand up comedy harus dari kegelisahan, kejujuran, dan berdamai dengan hal-hal yang tidak baik buat kita. Nah, jadi teman-teman, kalau mau belajar stand up comedy itu, apa kira-kira kegelisahan yang saya sudah bisa berdamai? Dan mungkin sakit gitu. Nah, cara melihatnya gimana? Kalau saya ada 3. Yang pertama, inner self, outer self, dan world within. Ini dari Judy Carter juga sebenarnya. Apa yang kita gelisahkan dan ada kejujuran dan kita sudah berdamai di inner self. Saya orangnya pemalu. Pemalu itu shy ya, shy person. Saya orangnya pemarah. Sikit-sikit marah. Pulsa habis dikit banting handphone. Koneksi dikit apa, kerjaannya marah-marah. Mungkin saya orangnya pemarah. Saya orangnya suka ngutang misalnya. Suka berutang, itu inner self, kegelisahan. Gara-gara hutang banyak banget problem. Salah satu stand up comedian teman saya juga, nggak perlu kita kasih tahu namanya ya, cuman dia udah bikin show juga. Dia dulunya ex drugs, ex narkoba. Itu kegelisahan. Dia cerita soal bagaimana dia pernah punya pengalaman itu. Nah, ini kegelisahan yang berangkat dari inner self, pemalu apa. Outer self itu yang di luar diri. Kalau saya pendek, tingginya tidak bagus. Sehingga komedi saya waktu itu, saya kuliah di Australia waktu dulu.
Terus kelakar saya, joke saya adalah nanti di Australia susah juga nyari pacar bule orang Australia karena tiap kali ngobrol langsung ketemu ketek kan ngomongnya sama ketek. Gak bisa. Ketusuk-ketusuk bulunya masuk mata. Karena saya pendek. Nah, jokesnya dapat dari kegelisahan, truth, sudah berdamai. Banyak orang nggak suka dikatain pendek. Banyak orang nggak suka dikatain ex-drugs. Banyak orang tidak suka dibilang pemalu. Tapi as a comedian, we have to make peace dulu. So we can laugh at the expense of ourselves gitu. Nah, apa outer self tuh ini tuh di sini pendek, apa pesek, Gemuk, apalagi gemuk, gendut, ya, atau gendut, kurus. keriting, kurus. Yono Bakri kan ini capung. Yono Bakri kan insek ya. Tapi ya. Tapi di dalam diri, di luar diri, dan dunia sekeliling. Apa yang kita gelisahkan dengan dunia sekeliling? Kita anak sulung. Anak sulung di Malaysia juga anak sulung ya? Firstborn. Ya, Anak sulung. Dunia sekeliling. Kita anak kos. Kita apa gitu. Musuh masyarakat. Misalnya. Pelat. Macam-macam ya. Kita bisa dunia sekeliling kita. Apa yang kita gelisahkan? Saya gelisah karena saya tinggal di lingkungan ini, anak sulung. Saya gelisah karena saya kerja di kantor pegadaian atau kantor apa. Saya gelisah karena saya seorang sipir penjara gitu misalnya. Atau saya seorang apa gitu. Jadi dunia sekeliling. Nah, 3 ini adalah sumber kegelisahan. Jadi kalau mau mulai stand up comedy, kita harus cari kegelisahan itu, truth itu. Nggak bisa kepala kita jokes itu susah. Don't try to be funny. Orang kadang-kadang pertama kali nyoba stand up comedy, di kepalanya jokes. Tulis jokes apa ya? What kind of jokes ya? Jokes apa ya? Tapi seharusnya kita, oke, mau stand up comedy. Apa kegelisahan yang mau saya bicarakan di atas panggung? Apa truth saya yang mau saya kasih ke orang-orang? Jadi bukan jokes, tapi the truth gitu. Nah, itu paradoks stand up comedy. That's the paradox of stand up comedy gitu. At least for us ya di Indonesia ya. Saya nggak tahu tempat lain kayak gimana. Tapi kami di komunitas, kami diajarinnya kayak gini. Lalu itu yang harus kita kembangin. Jadi idenya datang dari kegelisahan. Nah, itu adalah fundamental before we write anything. Dari sini dulu gimana? Ada ini enggak? Ada mau diskusi enggak? Jelas. Ini adalah untuk basic awalannya, Mas Adit. Betul sekali. Mungkin sebagai contohnya, mungkin kegelisahan saya adalah saya seorang komedian. Dari komedian. Tetapi hari ini saya rasa rakyat Malaysia tahu saya ke politik. So mungkin kegelisahannya daripada pelawak dicop ke politik. Tetapi mereka tidak sedar politik juga pelawak. Mungkin lah. Oke. Nih, bagus ya. Jadi kita udah formulain apa? So we know now bahwa kalau kita dari anxiety lebih gampang mencari bahan. Oke. Sekarang langkah berikutnya apa? Sebelum untuk nulis stand up comedy. Tadi bagus tuh, kegelisahannya bagus. Kegelisahan itu bisa abstrak. Jadi belum diformulain kayak saya gelisah soal listrik rumah sering mati. Itu abstrak, it's very abstrak gitu. Belum jadi apa-apa, hanya satu sentence saja. Nah, next stepnya adalah dari kegelisahan. Jadi kalau ada stepnya ya, dari kegelisahan.
kalimat abstrak lah ya. Apa aja. Kayak tadi saya komedian sekarang di politik, tapi politik juga lucu gitu kali ya. Cari kegelisahan, udah nih kegelisahan. Langkah kedua adalah membuat premis. Nah, premis itu apa? Kegelisahan dalam bentuk sebuah argumen. Oke. Nah, kita tinggal ganti ini menjadi argumen. Menurut saya, yang lebih lucu dari seorang komedian adalah politisi yang banyak janji, misalnya. Itu argumen. Kenapa namanya argumen? Karena kita bisa membuat orang setuju atau tidak. Ketika kita membuat orang setuju atau tidak, penonton engage. Ketika kita, menurut saya yang lebih lucu dari komedian nih ya, politisi yang banyak janji. Nah penonton kayak, is it true gitu, masa sih? Kayaknya enggak deh. Apa Betul. sih? Jadi engage. Nah, tapi kalau bentuknya baru kegelisahan, belum berformat sebuah stand up. Ya. Saya ini komedian ya, sekarang di politik juga lucu loh gitu. Belum berupa argumen. Tapi kalau menurut saya yang lebih lucu dari komedian ada polisi banyak janji gitu. Atau saya pikir komedian nggak perlu masuk ke politik. Soalnya jadi kebanyakan bahan jokes misalnya gitu. Kan? Saya pikir nih komedian nggak usah lah masuk ke politik, terlalu banyak jokes. Kemarin saya bla 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 jadi masuk tuh ke materi itu. Tapi nah ini udah payung nih. It's the umbrella. Umbrellanya harus bentuk premis. Baru apa? Nah baru apa yang selama ini ada yang lucu di kantor, ada yang lucu dengan masyarakat, ada yang lucu dari apa gitu. Baru pakai jurus formula hiperbola apa gitu. Baru masuk ke sini. Baru masuk ke bahan. Misalnya gitu. Nah, jadi dari kegelisahan dalam kalimat abstrak, kita bikin premis, kegelisahan dalam bentuk argumen, baru kita masuk ke jokes-jokes yang di sini. Tapi dibukanya dengan premis, ini premis. Baru set up punchline. Menurut saya lebih lucu dari soal komedian adalah politisi yang banyak janji. Terus nanti setupnya apa? Nah itu tergantung materinya. Waktu saya lagi ini dia gini-gini tapi ternyata gini-gini gitu. Baru ke jokes. Nah itu secara garis besar struktur dari jokes yang mau kita buat gitu. Ada pertanyaan sampai sini tapi. Ada pertanyaan, kawan-kawan? Ayo tanya, cepat. Silakan. Ada pertanyaan? Rasa kita dah nampak dia punya payung tu. Iya. Mau nyoba juga boleh. Nyoba kegelisahan terus kita coba argumen. Boleh. Ada yang mau nyoba punya pengalaman lucu yang mau kita jadiin format stand up juga boleh. Sila, buka ruang. Contoh setup punchline tu. Ya? Contoh setup punchline. Contohnya itu harus dari materinya dulu. Misalnya materinya mau apa gitu. Kita bisa pakai materi yang kalian punya gitu. Kalau mau pakai materi saya apa ya? Contohnya oke, misalnya premisnya itu adalah
Tidak ada pekerjaan yang lebih enak dari menjadi stand up komedian. Itu argumen. Okey. Saya bawain tuh di panggung. Tidak ada pekerjaan lebih enak dari menjadi stand up komedian gitu. Nah, setup saya waktu itu adalah orang nanya, kenapa setelah punya anak dan istri, Raditya Dika jadi sering tur stand up komedi. Padahal di rumah ada anak dan istri. Orang nanya nih ke saya, kenapa setelah punya anak istri Raditya Dika jadi sering tur stand up komedi padahal di rumah ada anak istri? Punchline-nya, jawabannya adalah karena di rumah ada anak dan istri. Simple. Ini usaha saya lari dari mereka. Makanya tiap Sabtu saya keliling Indonesia. Saya tidak mau lama-lama menatap mereka semua. Mereka terlalu menyebalkan. Nah, itu contohnya. Setup punchline. Oke. Kemudian baru kita boleh contohkan storytelling di setup yang pertama tadi, di punchline itu. Gimana tuh? Maksudnya gimana tuh? Maksudnya kalau Raditya Dika sering tour padahal di rumah ada anak isteri, jawapannya kerana anak isteri ini usaha saya lari dari mereka. Dari mereka, ya. Mungkin ada storytelling yang menyebabkan kamu lari daripada mereka, adakah itu masuk dalam premis yang satu itu? Mungkin ada. Boleh. Kalau materi saya asli itu ada mic siapa bocor ya? Sorry, itu ada Bambang kayaknya bocor, Bambang mic agak bocor. Tutup mic Bambang. Bambang. Oke, aman. Oke. Kalau saya waktu itu larinya ke setupnya adalah mereka semua menyebalkan. Saya disuruh nemenin anak ngobrol, baru punchline-nya. Ngobrolin apa? Politik aja dia nggak ngerti gitu. Waktu itu saya itu setup punchline gitu. Baru nanti apa lagi? Setup gitu. Bikinnya. Tak. Nah, ini adalah premis gedenya gitu. Ini pekerjaan enak karena saya harus lari dari anak dan istri. Baru saya turunin kenapa, soalnya di rumah ini apa segala macam. Tapi teorinya dulu kali ya. Teorinya supaya bisa ngebuat ini. So teorinya ini. Teorinya adalah orang ketawa karena mereka kaget. Oke. Ketawa itu surprise. Jadi kalau mereka kaget, mereka ketawa. Mereka voluntarily ketawa. Teman-teman pasti pengalamannya lebih banyak gitu. Terutama kalau biasa main sketsa pasti tahulah ketika nulis sketsa. Kalau kita orang nggak expect, orang kan ketawa biasanya. Tapi kalau orang expect, ketawanya kecil biasanya gitu. Nah karena kaget. Saya mau coba. Oh gitu, boleh. Silakan Nizam. Saya ada seorang mentor, namanya Datuk Afrin Syauqi. Ya. Saya menjadikannya mentor walaupun saya tahu dia tidak pernah menang apa-apa anugerah. Oke. Tetapi hari ini ternyata dia telah menang. Rupanya caranya bukanlah mengubah cara berlawak, tetapi mengubah kerjaya. Kerjaya itu apa? Career. Profesi. Oke, kerja. Hari ini dia menang sebagai ahli politik. Oke. Tapi sebagai pelawak dia tidak pernah menang. Oke. Nggak ada punchline ya situ. Nice try. Nggak apa-apa. Itu punya mentor ya, berarti ya. Iya. Ya, kita harus berangkat dari kegelisahan. Kira-kira kalau jadi argumen apa itu? Argumennya apa? Argumennya apa ya? Kenapa itu jadi problem? Karena kita ceritain dia. Saya menjadikan dia sebagai mentor walaupun saya tahu dia tidak pernah membuktikan apa-apa. Begitulah. Betul. Tapi kenapa ini susah? Karena yang jadi objek komediknya itu orang yang agak berjarak selain Nizam gitu. Kalau POV-nya Nizam terhadap mentornya gimana gitu. Itu
Itu yang menjadikan itu premis, atau tadi kan argumen ya. Argumen. Argumen. Misalnya senang rasanya punya mentor yang tidak tahu apa-apa. Jadi kita bisa merasa jago setiap hari misalnya. Karena kita ngerasa lebih jago dari dia. Nama saya Nizam. Setiap hari saya bahagia karena saya punya mentor yang tidak lebih jago dari saya. Itu rahasia bahagia, kawan. Carilah guru yang di bawah kau gitu misalnya. Tapi saya punya masalah, kawan. Guru saya tiba-tiba sukses, saya jadi sedih, kawan. Dia jadi politisi, saya belum menjadi apa-apa. Nah, saya sedang mencari mentor yang baru. Kira-kira di sini siapa yang lebih payah dari saya? Boleh nggak? Saya mau audisi mentor baru. Kamu apa pekerjaan kamu? Tanya penonton. Saya dokter. Terlalu jago kamu. Keluar kamu, keluar. Nah, tapi bisa dibayangkan nggak the mindset gitu? Nah, bisa bayangin mindset kepala kita gitu untuk kayak gimana nih kejadian punya mentor ini kita bisa buat, we can make it into a premise dalam bentuk argumen supaya ada potensi komedi di situ. Paham. Seru ya? Seru. Apa seru? Seru apa? Seru lah, Seru. panggil. Mantap. Seru tuh mantap. Panggil. Oh, mantap. Maaf. Geprek. Oke. Tadi itu kita lagi bahas, tadi sebelum Nizam nanya, kita lagi bahas ini kan setup punchline. Orang ketawa karena mereka kaget, itu dulu ya. Itu dasar-dasar orang ketawa. Oke. Nah, berarti setup itu adalah menggiring ekspektasi. Apa menggiring itu ya? Mengarahkan ekspektasi. Punchline itu mematahkan ekspektasi. Jadi semakin besar patahnya, semakin besar ketawanya. Maka tadi kenapa saya bikinnya senang rasanya punya mentor yang tidak tahu apa-apa, jadi kita merasa jago setiap hari. Sayangnya hari ini dia sukses jadi politisi. Saya jadi tidak punya mentor. Orang kaget. Lah, ternyata ini orang tadi sudah pamer, sekarang dia curhat gitu. Terus habis itu ditambah lagi. Nah, makanya saya ikut stand up comedy sebenarnya bukan mau melucu, tapi mau mencari mentor baru. Siapa di antara sini mau jadi mentor saya? Kau apa pekerjaanmu? Jadi ada interaksi, ada apa bisa gitu. Karena kita di kepala kita as a stand up comedian, set up punchline, ekspektasi kita patahin. Gitu, set up punchline. Tapi Nizam bagus. Nizam sudah tahu bahwa ini ada potensi nih cerita soal mentor nih. Nizam tahu, oh ini potensi untuk jadi komedi. Tinggal dimasukin menjadi format sebuah stand up comedy itu aja gitu. Gitu kira-kira. Setup mengirim ekspektasi, punchline mematahkan ekspektasi. Oke. Ada pertanyaan lagi kah? Ada, kita buka. Buka. Ada Mas Radit. Boleh. Sekarang ini saya baru mau coba-coba untuk membuat storytelling. Ya, oh bagus. Kalau sebelum ni saya punya joke 3-4 kalimat terus tukar angle lain, 3-4 kalimat angle lain. Sekarang mau buat storytelling yang cukup menarik untuk orang dengar daripada awal sampai habis. Yang menarik untuk didengar. Walaupun enggak ada punchline yang LPM-nya tinggi, tapi storytellingnya menarik. Gimana tuh Mas Radit? Oke. Sekarang kita harus tahu dulu formula storytelling sama joke telling itu beda. Joke telling mungkin one liner ya kan, setup punchline. Tadi katanya 3 kalimat berbalik. Apa itu story? Nah, kita definisi dulu nih. Story itu adalah
sebuah gini. Jadi orang kadang ketukar antara peristiwa dengan cerita. Ya, peristiwa dan cerita. Orang pikir dia story tapi peristiwa. Oke. Jadi maaf ya Kak, kalau saya kalau lagi sharing gini harus back to basic-nya dulu nih sebelum ngomongin rumus atau formula. Kayaknya lebih enak gitu kalau kita ngomongin fundamental dulu. Oke, jadi kita balik ke basic dulu. What is a story? Oke. Story itu berbeda dengan scene. Scene itu peristiwa, story adalah sebuah story, ada cerita gitu. Peristiwa sama cerita orang sering tertukar. Oke, bedanya apa? Peristiwa itu sebuah kejadian sekali. Cerita adalah kejadian yang bernaratif, berulang, berturutan. Bedanya gini, bedanya. Saya kepleset kulit pisang, itu peristiwa. Beda dengan saya ingin minta maaf ke istri saya. Tapi pas saya mau minta maaf, saya kepleset kulit pisang. Oke. Jadi jangan sampai tadi, maaf tadi namanya siapa, Razi ya? Aib. Oh Aib kok itu tulisan. Maaf. Itu mah iya. Oke. Aib. Jangan sampai Aib mau bikin story, tapi yang diceritain peristiwa. Nah biasanya terjadi karena Aim punya cerita lucu. Oh kemarin lucu nih lagi ngantri terus kepleset. Oh kemarin lucu nih lagi ini terus ketemu pacar. Betul. Nah itu masih peristiwa. Tadi kan pertanyaan supaya menarik kan? Supaya menarik kita harus bikin itu jadi story. Caranya gimana? Semua story ada struktur. Oke. Strukturnya adalah saya sangat ingin sesuatu, tapi ternyata, nah ini strukturnya. Ini karakter, tujuan, halangan. Karakter misalnya Aim di sini gitu. Saya as a stand up comedian. Oke, saya. Oke. Nah, Aim harus punya ini dulu. Apa? Misalnya saya sangat ingin pergi ke pernikahan mantan pacar saya. Tapi saya harus punya perempuan untuk digandeng ke sana. Oke, misalnya. Nah, ini adalah story-nya. Ini bisa 20 menit stand up comedy. Tapi Masuk. halangannya? Halangan ini halangannya. Tapi saya harus punya. Harus lebih cantik daripada mantannya. Boleh, yang dikasih yang lebih cantik. Boleh kalau mau gitu. Supaya nggak kalah. Boleh. Tapi ini pun juga masih bisa dihapus, masih nggak apa-apa. Yang penting strukturnya udah ada. Karena itu nanti di story-nya, di ceritanya kita ceritain. Oke. Nah, seru ya. Oke. Jadi storytelling-nya adalah pertama kita bagi jadi 3. Kenapa Aim mau pergi? Usaha Aim mendapatkan perempuan yang lebih cantik dari mantan. Apa yang terjadi di pernikahan tersebut. Oke. Jadi stand up comedy-nya depannya adalah dari premis lagi kan, dari kegelisahan dulu. Katakanlah ini beneran terjadi dan dari kegelisahannya. So Aim datang bawa mic kan. Hari ini saya nggak mau stand up, saya lagi sedih. Karena saya terima undangan pernikahan dari mantan saya. Dia bilang, Aim bilang kayak gitu. Dan saya masih dalam sebuah misi untuk mencari perempuan. Karena baru cerita, mantan saya dulu mutusin saya ketika saya belum komedi masuk di situ. Masa dia mutusin saya waktu saya lagi misalnya, waktu itu saya lagi diarrhea gitu. Dan dia mutusin saya gitu. Saya jadi nggak tahu ini karena sakit perut atau karena dia kok tambah parah gitu diarrhea misalnya. Itu komedi.
Nah, komedi paling banyak dari storytelling adalah di usaha-usaha. Nah, ini komedi paling banyak dari sini nih, Aim nih. Cara mencari pacar, pakai Tinder atau Bumble. Oh, itu komedi lagi tuh. Matchingin muka sama orang asli. Dan Aim pengen si cewek baru, perempuan baru lebih cantik dari mantan kan? Jadi pas ketemu, Aim bawa foto mantan. Sebentar, saya lihat dulu ya. Kamu kurang. Kamu agak kurang, maaf ya. Tapi pas sampai misalnya. Kita coba lagi ya. Coba lagi ya. Next ya gitu. Tapi sambil bawa foto mantannya gitu. Atau enggak, mantan misalnya pakai baju Hello Kitty gitu. Kamu masih ada tuh baju. Boleh sebentar ini enggak ganti baju Hello Kitty, saya mau lihat bandingin kalau bajunya sama, mau cantikan mana misalnya. Nah, itu usaha-usaha. Jadi komedi paling banyak di usaha-usaha. Usaha nyari perempuan, komedi. Usaha ternyata pernikahan mantan tinggal 3 hari. Tapi ketemu ceweknya itu di 2 hari sebelumnya. Nah, gimana cara meyakinkan perempuan baru ini mau dibawa ke pernikahan? Nah, itu usaha lagi kan? Komedi lagi. Cara nelponnya. Maaf, ini baru dua baru 2 hari kita kenal. Besok kamu hari Sabtu kemana? Nah, itu usaha lagi mengajak orang baru pergi ke pernikahan. Terus nanti bisa macam-macam lagi gitu. Kita spy pernikahannya gimana contoh kan. Iya. Kita lihat dulu 2-3 hari kita pusing di majlis itu sebelum bermulanya majlis dia. Mungkin kita boleh mau meletupkan pelamin dia macam mana, mungkin ada cara. Betul. Atau nanti berdiri pas lagi makan cari lampu yang pas ke muka si perempuan yang kita bawa gitu. Wah, ini lampu bagus. Makan di sini pas dia lewat misalnya. Ataupun mau lebih kelihatan lebih menarik daripada pengantin lelakinya. Betul. Boleh, bisa juga. Yang lucu ya, ini kalau ini fiksi atau hayalan ya, kalau ini hayalan, yang lucu mungkin dianya sudah cantik, ternyata gara-gara kita sibuk mikirin si perempuan harus cantik dan perfect, kitanya jelek di hari pernikahan itu. Jadi si mantan ngelihat, ya ceweknya cantik, pas lihat, oh syukurlah aku tidak sama dia. Pantas lah. Oh, syukurlah aku tidak sama dia. Padahal udah cantik ceweknya, tapi kitanya yang jadi jelek gara-gara gak mikirin. Masih ada bekas makan, masih ada apa. Syukurlah aku tak sama dia gitu. Nah, dari tadi gitu, kita cuman mainin setup punchline aja. Kita cuman mainin kemana, kita patahin. Setupnya, patahin. Kita bawa cewek, kitanya yang jelek. Kita ngajak ini, apa? Terus, dan lain-lain gitu. Nah, tapi ini kan bohongan. Artinya, ini kan hanya contoh. Nah, storytelling itu kalau stand up comedian harus berangkat dari true story. Nah, kira-kira Aim apa ininya? True story-nya apa yang bisa dibuat dengan formula ini? Aim sangat ingin apa, tetapi apa gitu. Aim sangat ingin pergi pulang kampung waktu lebaran, tapi apa? Aim sangat ingin ulang tahun diselamatin banyak orang, tapi tidak ada yang ingat. Aim sangat ingin, harus your own anxiety personal tadi ya, yang jujur dan sudah berdamai. Ini ada soalan daripada Ucup. Kalau true story tapi ditambah-tambahin ceritanya bisa? Selama yang pertama adalah selama yang ditambahin adalah bentuknya hiperbola yang mungkin penonton juga tahu itu tidak beneran terjadi gitu. Itu pertama. Yang kedua, kalaupun mau ditambahin, katakanlah cuman detail dikit lah. Katakanlah mau cerita hari itu mau pergi kemana, di ceritanya di stand up-nya bilangnya hujan, padahal tidak hujan. Itu kan small detail ya. Itu masih nggak apa-apa selama kita bisa make it believable. Begitu penonton ngerasa it's not believable, it's done.
Makanya kalau aku pribadi, saya sendiri lebih suka yang purely 100% kisah nyata, tetapi hiperbolanya orang bisa tahu itu hiperbola. Kayak misalnya, wah lalu tiba-tiba di situ meledak. Ya orang tahu itu bercanda yang hiperbolik gitu. Gitu kira-kira. Walaupun Menarik ya? hiperboliknya terlalu absurd. Contohnya, untuk memilih teman yang ingin ditemani, kita akan buat audisi di serata Malaysia untuk memilih seorang yang layak untuk sama pergi pun tidak apa. Itu terjadi tidak tapi? Nah, tidaklah, tapi terlalu kuat. hyperbolik lah, terlalu besar dia punya. Oke. Pertama, kalau memang itu terjadi, itu lebih baik. Siapa tahu Nizam beneran mau bikin kan. Jadi eksperimen juga ya. Itu kalau pertama terjadi lebih baik. Karena kita, ketika deliver juga benar. Karena we know it's a true story. Itu satu. Exaggeration, hiperbolik perlu. Tapi. Kalau memang 100% bohong dan tidak terjadi, selama penonton itu ngelihat itu juga beneran bohong dan hiperbolik, dan penonton bisa ngetawain itu, it's okay. Contoh, kayak kemarin juara 2 Suci, yang paling baru, yang teman kita di pre-show Firza Logika, itu kan kurang ajar itu orangnya. Bohong, dia banyak bohongnya. Tapi kita masih ketawa, kita tahu itu bohong. Tapi kita ketawa karena di kepala dia, it's true. Saya lagi lari ada burung pemakan bangkai, matokin gitu. Kita lihat, dia berpikir itu benar, makanya jadi bodoh banget gitu, jadi lucu banget. Iya. Jadi Nizam kalau mau bawain itu dengan sikap, dengan attitude di mana ini true story loh gitu. Padahal the whole audience tahu bahwa itu tidak. Nah, lucunya di situ. Jadi kira-kira itu yang jadi tips. Mas Adit, satu lagi. Boleh dong. Ini kebanyakan teman-teman mungkin baru pemula. Boleh tak Mas Radit share yang 3 mantra stand up comedy untuk senang cari materi? 3 mantra. Iya. Oh iya, tahu juga ya itu yang ngikutin ya. Saya follow Mas Radit. Oh yes, aman. 3 mantra itu adalah kacamata kita untuk mencari materi stand up comedy biar lebih mudah. Itu saya ceritain itu waktu mentoring Suci. Tapi Suci berapa? 3 apa 4. Supaya lebih gampang mencari materi stand up comedy. 3 mantra itu misalnya itu apa aja kombinasi dari diri kita. Misalnya pemalu, anak pertama, suka berkuda gitu. Nah, tinggal cari sebagai anak pemalu, orang pemalu dan anak pertama, kalau traveling gimana? Sebagai anak pertama yang suka berkuda, kalau traveling apa yang dia lakuin? Sebagai orang pemalu yang suka berkuda, apa yang dilakukan kalau traveling? Jadi 3 mantra itu adalah 3 kata yang menggambarkan diri kita, yang membuat kita lebih gampang mencari point of view ketika kita dikasih sebuah topik. Gitu. Misalnya apa? Kalau mau kasih contoh boleh. Kita coba aja. Ada yang udah punya belum 3 mantranya? Sudah. Apa? Ada yang lain yang mau coba? Try yang lain, bagi 3 yang describe dia sendiri. Malu. Saya anak sulung yang tak membanggakan ibu bapa. Macam tu boleh? Kalau kita ngomong 3 mantra tadi satu-satu berarti. Anak sulung dulu. Lalu? Anak sulung. Oh, dia ada ni apa? Pekerjaan, mungkin pekerjaan atau hobi atau apa? Kerja kilang sana apa? Kalau Indonesia. Pabrik. Buru pabrik. Buru pabrik. Oh, menarik. Terus, yang terakhir apa? Hobi. Apa? Hobi. Miskin. Hobi miskin. Apa? Hobi itu? Gak apa-apa, miskin juga gak apa-apa. Mau naruh miskin. Miskin. Tak ada uang maksudnya ya? Ya, tak ada uang.
Anak sulung buruh pabrik yang miskin melihat apa gitu. Misalnya katakanlah apa ya, misalnya final Piala Dunia misalnya. Bagi orang anak sulung yang miskin, apa? Ketika adik-adiknya pada minta ditraktir tiket buat nonton di kafe. Ketika kayak saya makan aja masih mikir, harus mikirin orang nendang-nendang bola misalnya. Atau buruh pabrik yang miskin melihat final Piala Dunia gimana gitu. Orang lagi kerja harus mikirin bola. Atau ada yang ngutang gitu. Itu cara paling gampang buat cari point of view gitu. Itu 3 mantra. 3 mantra. Nah ini bisa kepake buat bikin konten di sosial media juga bisa. Oke. Biasanya seperti itu. Tapi betul itu adalah yang biasa saya kasih ke teman-teman. Oke, ini tips lain untuk nyari premis. Nyari premis itu udah paling susah. Kalau dapat premis yang bagus, maka beat kita, setup acara kita pasti bagus. Jadi the whole point is premise ya kan. Nah, ini cara saya sekarang. Saya setiap tahun bikin special show dan orang-orang teman-teman stand up comedian di sini, teman-teman saya pada heran. Kok bisa Raditya Dika cuman break 2 bulan tiba-tiba bikin special show sejam lagi. Habis itu break 2 bulan bikin special show sejam. Nah, saya kasih tahu ke mereka rahasia saya. Rahasia saya adalah saya do not create but document gitu. Jangan dibuat tapi didokumentasiin. Oke, ini rahasia saya nih. Jadi setiap hari sebelum tidur saya bikin di HP saya itu di Google Sheets satu hari yang paling memorable, satu kalimat yang paling memorable soal hari itu. Jadi misalnya saya kasih Januari tanggal 5. Nih di catatan saya nih, Januari tanggal 5. Saya lagi di mobil, lalu anak saya Aca yang bungsu yang paling kecil bilang ke saya, "Papa, Aca mau mama baru." Dia bilang gitu. Itu satu kalimat. Di depan semua orang termasuk ibu saya. Ya, saya bingung nanggepinnya kan, apalagi saya juga mau gitu kan. Jadi nah, itu saya catat satu. Jadi kapanpun nanti lagi mau bikin materi, saya tinggal baca. Oh, Januari tanggal segitu ada cerita ini. Oh, itu ya jadi premis kali ya. Oh, premisnya adalah bagaimana cara menanggapi perkataan anak yang suka sembarangan. Nanti macam-macam jadi ceritanya bisa macam-macam. Setiap hari saya catat sebelum tidur satu kalimat apa aja. Oke. 1 bulan ada 30 kalimat. 1 tahun sepanjang saya tur ada 365 kalimat. Dapetin 10 premis aja udah setengah jam show. Dari 365 dapetin 10 aja. Satu premis kan bisa juari banyak itu setup punchline. Saya rata-rata show saya 1 jam itu sekitar 20 sampai 25 premis. 20 sampai itu 1 hour stand up comedy special. Saya punya setiap selesai tour 365 kalimat yang siap saya pilih. Jadi itu rahasianya. Kita tidak duduk kayak gini nih, kayak apa ya hari ini jokes apa premis, nggak kayak gitu. Oke. So we do it every day, tanpa effort, tanpa beban. Mau tidur, Tulis aja. hari ini apa ya 1 kalimat ya. Oh, hari ini adalah tiba-tiba teman lama ngajakin ketemu, ternyata dia mau utang, misalnya gitu aja. Doesn't have to be funny, doesn't have to be anything, yang penting memorable. Nah, nanti akan kelihatan. Ya. Kalau hari itu normal saja, tak ada apa-apa berlaku. Mungkin Pasti isi kalimat adalah kenapa hari saya terlalu bosen ya, misalnya gitu bisa. Tapi rasanya enggak kok. Something yang mundane aja pasti ada. Betul. Saya nggak pernah kosong catatan.
Hari ini aja mungkin Google Meet ini akan masuk. Ngobrol bersama teman-teman dari Malaysia. Gitu aja satu kalimat. Hanya itu. Tapi kan bisa jadi macam-macam tuh nanti cerita yang macam-macam kalau kita bisa turunin. Mas Apit memang kemarin apa? Apit ya namanya ya? Apit apa Latif? Apit. Apit, Mas. Kemarin ada nggak kemarin? Satu kalimat apa? Apa aja sih, nggak usah lucu. Kemarin ya. Kemarin apa ya? Tak ada. Emang nggak ada? Emang hidupnya kayak gitu? Kau hidup ke tak? Seharusnya ada satu aja. Kalau bisa kita capture, Ada. pasti ada satu hal setiap hari yang sebelum tidur gitu. Kalau macam hari ini baru saya baru pertama kali kenal apa itu ChatGPT. Pun boleh kan? Oh, boleh dong. Tapi biasanya feel-nya apa? Yang ditulis feel-nya aja. Pakai ChatGPT ternyata apa? Ternyata membantu atau susah atau apa? Terasa seperti ada orang yang selalu follow saya. Oh ya. Ternyata pakai ChatGPT seperti ada orang yang follow saya. Dah selesai satu kalimat. Udah. Habis itu nanti besok apa lagi? Nanti kan tiba-tiba kita mau bikin materi stand up jadi baca kan. Ternyata pakai ChatGPT seperti ada orang gitu. Wah, premis bisa macam-macam. Premis kan tadi argumen ya. Argumen bisa macam-macam. Zaman sekarang lebih baik ngobrol sama ChatGPT daripada orang nyata misalnya. Kenapa saya lebih terasa disayang sama ChatGPT daripada sama perempuan betulan misalnya. Kenapa saya gitu. Kan argumen gitu. Tapi nggak perlu dipikirin dulu sekarang gitu. Yang penting dikumpulin. Wah itu semenjak saya nemu metode itu ya, membuat materi itu udah nggak pusing lagi, nggak susah lagi. Karena gampang. Iya, karena saya udah punya semua di sini setiap hari yang mungkin kita lewat gitu. So that's the point ya, do not create but document gitu. Dokumentasi semuanya. Kayak podcast minggu ya Mas. Apa? Kayak podcast minggu awe pican. Oh, Awek apa? Dia ini juga, catat juga. Saya tak pasti. Tapi saya ikut tuh podcast minggu by awe dan pican, Ya. Abah pican. Oh dia Mungkin dokumen gitu juga atau saya pernah dengar dia macam Mas Awe ada nyatet? nyatet sama macam Mas nyatet. Bapak. Iya, harinya apa. Bener. Waktu itu kemarin ada teman yang lain ke rumah saya juga kayak gini nih ngobrol nanya-nanya soal stand up. Arif Brata, kalau kenal Arif Brata, ada stand up comedian juga, Suci. Terus saya cerita soal ini metode saya ini. Ya Arif, gue suka nyatet gini-gini, saya kasih lihat catatan saya gitu-gitu. Mau coba Bang Radit gitu. Terus dia coba. 2 bulan kemudian kita ketemu di backstage di Suci. Terus dia cerita, wah Bang udah banyak banget ini, gue udah ada 50 apa 40 kalimat, dia bilang gitu. Jadi lebih mudah. Emang iya, emang jauh lebih gampang. Jadi nggak pusing karena bikin materi itu pusing, capek. Gitu kira-kira. Siap. Ada lagi yang lain? Ada? Ada soalan lain? Kita dah Mas, hampir 1 jam. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam. Saya Ucup Kun. Kalau saya ini bukan sama dorang ini di Kuala Lumpur kan, di Semenanjung. Saya ini Ya. NTT-nya Malaysia saya Sabah. Oh siap, oke baik. Ya, sama seperti NTT. Jadi begini Mas Radit, saya mau bertanya kalau Ya, kan saya selalu ikut Suci dari Suci 3 lagi. Dari kalau saya ada silap dari zaman nonton. Abdur. Oke. Iya, jadi dari dulu tuh saya belajar tuh premisnya. Tiba-tiba yang Suci 11 nih saya jadi takut, baru mau pergi nggak jadi. Karena orang sibuk membicarakan tentang pesona lagi. Gimana? Jadi Yusuf mau ikut apa? Mau nonton atau mau Mau join, berkompetisi? mau ikut bertanding. Oke. Lalu. Lalu bila lihat kan,
Orang sibuk membicarakan di komentar tuh saya lihat di situ orang membicarakan wah pesonanya ini, pesonanya itu, penulisannya kemas. Wah, saya jadi takut langsung. Oh, takut karena orang mengkritik gitu, maksudnya ada kritik. Bukan yang tentang pesonanya, Mas. Sebelumnya kan dia Oh, tentang pesona. premis, ya. Tiba-tiba sekarang Heeh. bicaranya tentang pesona. Jadi saya nggak paham yang pesonanya tuh bagaimana, mau dijelaskan. Oh, nggak tahu. Oke. Mas, saya Nah, ingin bertanya persona itu apa gitu. iya. Ingin tahu soal persona ya. Karena Mas Ucup baca tuh soal ada orang komen personanya ini gitu ya. Oke. Iya. Tadi termsnya itu persona sebenarnya. Persona. Persona itu apa? Itu dari teater. Ini istilah teater atau terms dari teater. Bahasa Yunani, bahasa Greek, yang artinya topeng. Atau mask ya, topeng. Jadi persona itu topeng yang kita bawa ke atas panggung. Apa personanya kita ketika kita stand up? Misalnya, saya adalah orang Jawa yang lemes, misalnya kayak Dodit. Kalau lagi stand up personanya itu orang lemes saja gitu. Nama saya Dodit, saya ini gitu. Pelan, lemes itu persona. Atau Rigen marah-marah. Itu persona, itu topeng yang dia pakai di panggung. Ada lagi nanti personanya apa? Kapan istilah ini keluar? Istilah ini saya tweet waktu itu, waktu Suci 1 atau Suci 2. Saya tweet panjang soal persona. Kenapa saya menyarankan komik perlu persona? Supaya, ini konteks ya, supaya ketika orang tampil di televisi, orang ingat. Jadi hanya itu tujuan saya saat itu. Kalau kita pakai topeng di Suci Kompas, kita muncul, orang cepat ingat gitu. Kayak Firza Logika kan. Personanya orang tiada logika kan. Orang kosongnya, orang nggak punya logika, itu persona dia. Orang jadi ingat cepat gitu. Atau BUMN sombong, government state company sombong gitu, employer sombong kayak si Aldo. Itu persona. Atau Rizky yang juara 1, personanya tukang ngeluh. Kerjaannya mengeluh. Itu persona. Jadi kita gampang ingat. Oke. Apakah ini penting? Buat saya kalau baru mulai penting. Supaya orang cepat ingat. Tapi kalau tidak punya bagaimana? Tidak apa-apa. Jadi jangan sampai kita terbentur sama terlalu banyak terminologi, terms. Jadi kita pusing sendiri, harus ada ini, harus ini. Enggak juga. Kalau saya sih bilang ini penting, tapi kalau nggak ada nggak apa-apa. Contohnya yang tidak ada nggak apa-apa siapa? Ridwan Remin, masih bisa juara 1. Remin itu bahkan ketemu saya, waktu saya ada syuting bareng Ridwan Remin, Remin bilang, Bang, untung aja ini, gue nggak ketemu lo waktu di Suci, lo pas lagi nggak ngejuri, dia bilang. Karena nanti lo ribet lagi nanyain persona gue apa, karena menurut gue nggak ada persona gitu. Nah tapi dia membuktikan bahwa nggak ada persona, nggak apa-apa gitu, bagus-bagus aja, selama penulisannya juga kuat kan gitu. Di luar sana justru stand up comedian personanya juga nggak terlalu banyak yang tebel-tebel banget gitu, yang kelihatan banget. Hanya saja waktu itu saya bilang ini, itu konteksnya stand up comedy baru mulai. So to get noticeable, supaya bisa dinotis, personanya apa. Nah 3 mantra ini lahir dari keinginan untuk membuat persona tadi gitu. Bisa masuk ke situ. Karena hubungannya mirip gitu. Dekat dia. Tadi buruh pabrik yang miskin ya, itu personanya di atas panggung juga bisa kayak gitu. Jadi dia datang, misalnya si Apip kan buruh pabrik miskin katanya kan gitu tadi. Datang stage 1.200, AC nyala semua, dia datang
Terus dia diem dulu, sebentar saya menghangatkan badan sebentar, tidak biasa AC sebanyak ini misalnya. Sebentar ya, 3 menit aja pakai minyak angin, sebentar aja, maaf penonton. Ini terlalu banyak AC-nya buat saya di pabrik nggak sebanyak ini. Misalnya gitu. Misalnya, itu kan persona, karena dia pakai topeng itu. Gitu. Mas Radit, ya gimana Ya. kalau ya kali pertama biasa kalau kita berkumpulan, kita berdua, kalau satu nggak lucu, satu boleh pura-pura ketawa. Kan? Tapi kalau kita, masalah pada saya, kalau seorang, kadang-kadang ada satu tahap kita blank, mencari balik mana point yang kita nak bercakap tadi. Kita dah susun banyak, mungkin ada premis, ada 5 premis ataupun 3. Tapi bila kadang-kadang premis yang pertama tu kita punch tak kena, tiba-tiba dia terus block. Kita fikir punchnya di A, di A. Kita buat pam, tak kena. Lepas tu terus blank macam Jadi kita punya semangat mulai menurun. Kita macam malu. Gimana itu? Oke. Yang pertama, jadi sebelum show, kita tidak mau itu terjadi di show kan? Ya. Ya kan? Ya. Jadi wajib hukumnya harus banget semua ngebom, semua tidak lucu, itu terjadi di latihan. Jadi latihan itu adalah waktunya kita tidak lucu, nggak kena, pusing, keringat, itu pas latihan. Kalau saya takarannya 5 kali latihan sebelum satu show. Itu rumusnya kalau buat saya. Itu yang saya bilang ke teman-teman yang lain juga di Indonesia bahwa usahakan 5 kali dibawain supaya pas show tuh nggak ada itu. Jadi justru show tuh jangan sampai punch nggak kena terus bingung. Oke. Tapi apa yang terjadi kalau sudah show seperti itu? Tetap terjadi ya. Punch nggak kena bingung. Kalau kami, kita selalu nyiapin namanya bomb sliding. Jadi cara selamat. Oke. Nah, macam-macam caranya orang-orang. Kalau Hifzi Khoir, waktu itu saya lagi nonton, dia mau ada show di sebuah kota di Indonesia, saya lupa. Terus dia lagi bawain materinya, karena besok mau ada show itu. Terus nggak kena tuh, saya lagi nonton dia nggak kena tuh, karena juga mungkin lagi nyoba ya. Terus nggak kena, terus dia bilang, nah kebayangkan kasihan sekali orang-orang di kota itu besok kan, dia bilang kayak gitu. Kasihan sekali orang-orang di kota itu, udah beli tiket lagi gitu. Itu bomb sliding. Bomb sliding. Jadi kita harus amini yang terjadi di panggung. Ini yang orang lupa. Stand up comedy itu dialog. Stand up comedy itu bukan, ini salahnya pemula nih kadang-kadang kalau saya ngelihat lagi mentoring orang-orang yang baru. Mereka pikir stand up comedy adalah materi ditulis, dihafalkan, udah kayak robot gitu. Naik ke panggung, press play. Tek. Nama saya ini gitu. Yang bahaya dihafalkan kata per kata. Jadi hafalin kata per kata. Aku adalah ini. Aku adalah, bahayanya apa? Satu kata hilang, semuanya lupa. Jadi tips saya, jangan pernah kata per kata. Nah di sini mazhab saya agak beda sama Panji. Kalau Panji, dia ngebadanin namanya. Latihan itu namanya ngebadanin. Jadi materi diginin. Gitu. Kalau saya malah tidak menghindari ngebadanin. Supaya kepalanya bukan pertunjukan. Gimana ya maksudnya ya? Jadi saya nggak mau ketika tampil di kepala saya lagi show. Saya mau di kepala saya ketika saya tampil, saya sedang berdialog sama orang-orang. Saya sedang ngobrol. Itulah kenapa kalau saya ya, show nggak pernah pakai jas. Kaos, hoodie, kaos. Kenapa? Karena saya ngobrol sama orang, nggak pernah pakai jas. Saya nggak pernah ke kafe pakai jas kayak, ayo ngobrol yuk. Gue mau cerita nih soal kegelisahan saya. Kan saya nggak pernah pakai jas kalau lagi nongkrong atau lagi ngobrol sama teman-teman. Makanya kalau teman-teman nanya, kok lo nggak pernah pakai jas sih, Dit, kalau lagi show gitu? Ya enggak, karena memang di kepala gue it's not a show, it's a dialogue gitu.
Nah, ketika itu sudah terjadi, ketika di kepala kita dialog terjadi, kalau Mas Syarul kan kalau misalnya lagi ngobrol sama temen, kan suka ya, kayak misalnya kita ngobrol nih, tahu nggak kemarin lucu banget, istri saya nelpon saya, terus dia nanya saya lagi di mana, padahal saya sebenarnya satu rumah sama dia. Supaya nggak ketawa nih. Nggak selucu itu ya? Kemarin kok lucu? Nah itu kan bisa terjadi panggung jadinya. Ketika kita ngejawab nggak kena nih, bom nggak kena. Masa nggak lucu sih? Kayaknya lucu deh. Emang nggak lucu gitu? Jadi kayak gitu kan? Kita mengamini. Kita mengamini. Jadi orang ketawa semuanya gitu. Emang nggak lucu gitu. Kalau saya latihan, biasanya saya bawa kertas kan, buat saya baca. Jadi kayak saya kalau latihan buat show, saya bawa kertas, saya baca sambil stand up. Bebet kan biasanya banyak nggak kena tuh. Tut lagi stand up nggak kena nih, boom nggak kena. Saya ngeliat penonton, saya ngeliat kertas. Oke kita buang ya, saya robek kertasnya, semuanya ketawa gitu. Oke kita buang. Bomb sliding. Jadi artinya itu dulu harus diamini. Kita harus recognize the moment. Mas Edi. Termasuk, ya. Oh, sorry. Tak betul, teruskan. Oh iya. Sorry. Aman. Termasuk apapun yang terjadi di panggung. Lagi show, lampu mati. Nah itu harus diadres. Makanya tadi saya bilang dialog. Kalau orang kerjaan yang ngafalin materi, tapi di kepala dia bukan it's not a dialog, lampu mati. Kru, panitia, kru tolong, gitu. Lah, jadi apa gitu. Nah kadang-kadang makanya kalau saya lagi stand up, lampu mati, wah kita disabotase nih sama pernikahan di atas nih. Dia nggak mau kita senang-senang, mereka sedih setelah malam pertama gitu misalnya. Ketawa semuanya. Karena ada nikahan di atas ceritanya. Jadi kita selalu address situation. Apapun itu. Kemarin saya show di Bandung, stand up. Begitu saya masuk panggung, di penonton. Ada satu orang penonton pakai kostum harimau. What the hell? Kenapa? Dia ada buntutnya. Ya akhirnya saya address. Itu siapa, kenapa ini, apa segala macam. Akhirnya saya jadiin bahan gitu. Tapi kalau kita fokus ke materi, itu kan lewat dan malah kayak, ini harimau gimana sih? Padahal di kepala kita lagi stand up, kita mikirin harimau gitu. Jadi hindari menghafalkan materi sampai ke kata-katanya gitu. Paham, ngerti. Mas Radit, Ya. Di SUCRD Mas Radit yang kali terakhir, Ya. itu Mas Radit udah mulai ngomong, Mas Radit udah lemes, nggak mau act out, seadanya lah. Tapi bila saya nonton cerita Cintaku di Indonesia, Mas Radit udah kembali ke act out, udah energi itu. Apa yang membuat Mas Radit kembali ke itu? Udah nggak nyaman kah atau apa? Sebenarnya waktu yang SUCRD itu memang saya di umur-umur di mana, makanya selalu dari kegelisahan kan, dari kegelisahan selalu berubah gitu. Kalau sekarang saya lebih banyak kesel sama materi yang saya bawa gitu. Sehingga berapi-api, jadi bersemangat. Karena ngomongin anak, ngomongin istri, ngomongin banyak hal gitu. Jadi saya lebih act out karena emosi. Saya emosi. Kalau nonton cerita Sialku kemarin di Batam kan juga emosi, diketawain istri kan. Itu kan ada materi saya soal istri ngetawain saya gitu. Nah itu saya emosi banget itu. Nah itu saya keluarin di panggung, jadi ke bawah. Kebetulan di SUCRD di YouTube tidak ada beat yang butuh emosi seperti itu. Belum lagi yang stand up yang sebelum-sebelumnya tuh, yang belakangnya warna merah saya stand up, nah itu juga belum setebal itu emosinya karena tidak sekesal itu. Karena dulu saya lebih banyak observation sebenarnya. Ternyata setelah menikah punya anak, kegelisahannya makin banyak gitu. Yang berhubungan dengan rasa kesal gitu, emosi gitu.
Nah, makanya di panggung jadinya act out. Lebih ke itu aja sih sebenarnya. Baik. Terima kasih dan terima kasih Mas Radit atas Aman. kelapangan masanya bersama dengan kami. Siap. Last ni semua sahabat-sahabat yang lain, ada apa-apa last soalan lah, kita buka seorang kalau ada apa-apa. Boleh. Ada apa last? So, kita dah 1 jam lebih. Kalau 1 jam lebih, kegelisahannya adalah mau bayar Mas Radit. Jangan, nggak usah. Enggak lah. Enggak, tapi Aman. ada apa last? Reza? Tak ada. Enggak ada? Mau ambil gambar? Aman? Silakan. Ni Foto. Mas, tahun-tahun Boleh. ni suci ada ke? Nggak tahu. Saya nggak tahu. Ni ramai ni mau masuk ni. Ayo ramaikan biar seru, biar ramai. Ayo. Okey, alhamdulillah Mas Radit, apapun dengan ilmu yang Mas Radit berikan malam ini, kami daripada Komika anak-anak di Malaysia mengucapkan terima kasih dan mohon dihalalkan ilmu-ilmu yang diturunkan pada malam ini. Semoga apa yang Mas Radit turunkan kepada kami menjadi satu manfaat yang kami boleh bawakan di atas pentas, dan kami akan gunakan dan suburkan lagi scene industri komedi di Malaysia. Dan mungkin malam ini adalah malam untuk kita membina satu jambatan daripada Malaysia ke Indonesia dengan bersamalah dalam komedi, dan seperti mana kita tahu pun di Malaysia kalau sebut komedi adalah kumpulan yang diterima di sini. Tetapi saya faham sahabat-sahabat di dalam ini memperjuangkan stand up komedi, bagaimana nak memberitahu kepada masyarakat ini adalah stand up komedi. Dan doakan juga di Malaysia boleh meledak seperti di Indonesia, seperti mana di depan mata saya melihat The Founder, 10,000 penonton yang datang pada malam itu, dan gimana cerita Sialku Mas Radit sedang tour, beribu orang datang hari ini. Mohon doakan juga sahabat-sahabat di Malaysia ini mampu buat seperti mana Mas Radit dan juga sahabat-sahabat di Indonesia buat. Dan saya minta izin juga The Founder, kami buat tamasya komedi rakyat sama seperti the Founder, ada stand up. Sebab tu ada Ayim, ada Reza Mukmin, dan saya mau penglibatan semua sebenarnya. Tetapi ini adalah produk terbaru. Jadi di Malaysia mungkin nggak tahu, tapi ini peluang untuk kita merintis satu jalan yang ke depan. Siap. Jadi apapun, Mas Radit, terima kasih, sangat berbesar hati dengan ilmu daripada Mas Radit malam ini. Aman, terima kasih atas waktunya dan kesempatan, dan diizinkan buat sharing-sharing juga. Sukses semuanya ya, good luck buat semuanya. Terima kasih. Mantap. See you. Terima kasih Mas Radit. Terima kasih Mas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.